Dari hasil survei yang aku lakukan terhadap followersku di Instagram maupun juga subscriber yang ada di YouTube, itu masih banyak ternyata yang berkeinginan menjadi PNS, padahal tahu gitu kalau jadi PNS itu nggak akan bisa bikin kaya dari segi finansial. Lalu kira-kira apa sih alasan mereka tetap ingin menjadi PNS? Preview. Mungkin di video aku kali ini agak sedikit berbeda dengan video yang lainnya, karena aku pribadi ingin melihat insight berbeda ya dari orang lain terhadap alasan yang masih tetap membuat mereka ingin menjadi PNS selain dari alasan kekayaan. Ya kalau kita lihat ya di zaman sekarang ini tuh kan orang berlomba-lomba yang mencari pekerjaan yang bisa membuatnya menjadi kaya gitu, banyak punya uang. Dan di sini aku ingin melihat insight itu dari kenapa sih tetap ingin menjadi PNS. Padahal mereka itu mengakunya sendiri kalau PNS itu nggak akan bisa buat kaya dari segi finansial. Dan aku di sini nggak bermaksud ya untuk mengagung-agungkan PNS ataupun juga untuk mengompori kalian, karena kan setiap orang punya pilihannya masing-masing ya untuk mencari pekerjaan. Setiap orang pasti ingin hidupnya terjamin, dan masalah hidup terjamin ini tuh nggak hanya melulu soal punya banyak uang. Karena berdasarkan hasil riset yang aku lakukan, sebanyak apapun kalian itu memiliki uang, tapi kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan pengelolaan uang itu secara baik ya, itu sama aja. Uang yang kalian miliki itu nggak ada apa-apanya. Dan cara untuk mengelola keuangan setiap orang itu pasti berbeda-beda karena memiliki kebutuhan yang berbeda juga. Entah itu disesuaikan dengan gaya hidupnya maupun dengan tanggungan yang dimiliki. Dan untuk standar hidup terjamin setiap orang itu juga pasti berbeda. Ada yang cukup untuk menghidupi keluarganya aja udah syukur gitu ya. Ada yang juga harus punya tabungan atau dana darurat. Hingga ada juga yang mungkin harus punya aset. Kalau berdasarkan jawaban responden, hidup terjamin menjadi seorang PNS itu adalah pekerjaannya tetap. Jadi nggak perlu takut untuk kena PHK ataupun memperpanjang kontrak. Memiliki gaji, waktu, dan kerjaan yang pasti, hingga sampai mendapat tunjangan di masa pensiun. Kepastian ini yang membuat seseorang ingin menjadi PNS. Ya perlu aku akui ya, kalau setiap instansi ataupun kementerian itu memiliki tupoksinya masing-masing. Dan setiap orang juga memiliki asumsinya masing-masing ya tentang kepastian ini. Karena banyak juga responden yang mengatakan bahwa gaji seorang PNS ini hanya cukup untuk memenuhi hidup. Ya memang kalau kita lihat ini sebenarnya untuk besaran gaji seorang PNS itu kan berbeda-beda disesuaikan dengan jabatan yang dimiliki. Karena kecukupan inilah yang akhirnya membuat seorang PNS itu merasa punya peluang untuk membuka bisnis atau mencari sampingan lah untuk menambahkan income sehingga bisa membantu untuk kaya dari segi finansial. Setiap orang tentu punya passionnya masing-masing ya dalam menentukan pekerjaan. Ada yang ingin menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha, pebisnis. Ada yang ingin menjadi seorang founder, aktris, hingga menjadi seorang ASN atau abdi negara. Mungkin ada beberapa alasan ya kenapa sih seseorang itu ingin menjadi abdi negara. Alasan mendasarnya sih biasanya karena cinta tanah air, sehingga harus siap menyerahkan tenaga dan pikirannya demi kemajuan dan keberlangsungan negara Republik Indonesia. Hal tersebut juga dibutuhkan ya, karena untuk menjadi seorang abdi negara itu kita memang dituntut untuk memiliki integritas di dalam diri. Rata-rata orang itu pasti ya ingin menjadi kebanggaan, entah itu untuk orang tua, ataupun teman orang yang ada di sekitarnya, maupun juga kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Hasil dari jawaban para responden kenapa ingin menjadi seorang ASN itu untuk bisa mengangkat derajat keluarganya. Lantas yang jadi pertanyaan kan, kenapa seorang PNS atau ASN itu bisa dikatakan mengangkat derajat keluarga?
Ternyata hal ini tuh nggak terlepas dari poin satu tadi. Mungkin berpikir kalau jadi PNS itu semuanya ditanggung pemerintah, dapat jatah ini itu, belum lagi uang pensiunan. Jadi mereka itu kayak memiliki pandangan kalau semuanya itu terjamin. Siapa sih yang hidupnya nggak mau ya penuh dengan jaminan? Dan karena hal itulah akan memunculkan kebanggaan di dalam dirinya. Banyaknya jumlah dan berbagai macam lowongan yang dibuka oleh pemerintah dalam seleksi CPNS menjadi alasan kenapa orang-orang itu ingin mencoba daftar dan sekaligus mengadu nasib. Karena nggak jarang juga ya banyak dari mereka yang iseng-iseng coba daftar CPNS, tahu-taunya lolos. Atau juga ada yang coba udah untuk apply kerjaan kesana kesini dan mungkin ditolak terus ya, bahkan sampai nggak ada jawaban. Hal itulah yang membuat akhirnya ingin mencoba daftar CPNS. Kita kan nggak tahu juga ya, rezeki kita, nasib kita itu seperti apa. Ya, kenapa kita nggak coba daftar aja gitu. Siapa tahu kan memang rezeki kita tuh udah diatur untuk menjadi seorang PNS. Selagi ada kesempatan ya, kenapa kita nggak coba daftar aja dulu. Karena untuk di zaman sekarang ini kan, kalau kita lihat ya, mencari pekerjaan itu udah susah banget. Apalagi kalau kita mencoba untuk apply ke perusahaan swasta, perusahaan besar, itu kan biasanya minimal harus punya ijazah S1 ya untuk bisa dapat gaji yang besar dan juga ya kalau bisa sih di atas UMR. Tapi kalau di seleksi CPNS itu kalian cukup dengan ijazah SMA itu udah bisa daftar dan menurut aku juga gajinya udah di atas UMR. Nah karena itulah mungkin seseorang itu kayak nggak ada pilihan ya, sehingga ya banyak gitu yang lari untuk daftar di CPNS. Oke, mungkin itu sedikit ya informasi dari aku tentang alasan beberapa orang kenapa masih tetap ingin menjadi PNS walaupun mereka itu tahu gitu loh kalau gaji seorang PNS itu nggak bisa untuk membuatnya menjadi kaya dan ternyata ada insight yang berbeda gitu dari alasan hanya mencari kekayaan saja. Oke, mungkin kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Like juga dan share video ini ke teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.